Baik, pada semester ini, pada mata pelajaran matematika peminatan, kita akan belajar mengenai vektor ya. Jadi dalam vektor itu ada beberapa materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama mengenai pengertian dan lingkup vektor pada bidang datar. Terus yang kedua ada operasi vektor pada bidang. Terus ada ruang lingkup vektor pada bangun ruang. Operasi vektor pada bangun ruang. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama ya. Untuk pertemuan pertama ini yaitu mengenai pengertian dan lingkup vektor pada bidang datar. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian vektor pada bidang datar ya. Untuk itu, yang pertama kita harus paham dulu apa itu vektor ya. Apa sih vektor, terus konsep vektor itu seperti apa, seperti itu. Jadi perhatikan di sini ada sebuah gambar. Nah, tentu di sini kalian sudah sering ya melihat gambar seperti ini ya. Yang pertama kalau kita baca bahwa ini menunjukkan ketika kita ke arah kanan ya, menuju ke kota bumi dengan jarak 100 km ya, seperti itu. Ketika kita mau ke arah kiri ya, menuju kota agung, itu jaraknya adalah 90 km. Nah, secara sederhana maka dapat kita buat seperti ini ya. Dari titik awal ya, titik di sini ke kota bumi itu jaraknya 100 km. Sedangkan ketika kita ke arah kiri ke kota agung ya, jaraknya adalah 90 km. Nah, ini adalah sedikit pemahaman dari papan penunjuk jalan ini ya. Terus selanjutnya ada sebuah gambar seperti ini. Nah, gambar ini adalah gambar seorang atlet ya. Atlet lempar lembing ya, sedang melempar lembing. Nah, lembing tersebut meluncur dengan kecepatan dan arah tertentu sesuai dengan keinginan sang atlet ya. Jadi lembing ini pasti akan dilempar ya menuju ke arah tertentu, dan nantinya akan menunjukkan sebuah jarak tertentu. Nah, dari ilustrasi inilah kita akan membangun sebuah konsep dari vektor ya, atau pengertian dari vektor itu apa, seperti itu ya, mengenai jarak dan juga besaran atau juga arah, seperti itu juga. Nah, kita langsung saja ke pengertiannya ya. Yang pertama, vektor itu secara umum ya dapat diartikan sebagai besaran yang mempunyai arah dan besar, biasanya dinyatakan dengan ruas garis berarah ya. Ruas garis berarah tersebutlah yang dinamakan sebagai vektor ya. Jadi ada ruas garis berarah dan juga memiliki besaran. Nah, itu dinamakan sebagai vektor. Nah, gimana jika hanya memiliki besaran saja, tidak memiliki vektor? Nah, itu dinamakan sebagai skalar ya. Besaran yang hanya memiliki besar itu dinamakan skalar. Seperti contohnya ada berat ya, panjang, luas, itu contoh dari skalar ya. Dari sini sudah bisa membedakan ya apa itu vektor dan juga apa itu skalar. Nah, di dalam matematika yaitu memiliki pemahaman tersendiri ya mengenai vektor untuk dalam konsep matematika, di mana yang dimaksud vektor dalam konsep matematika itu ya ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ya ke titik ujung ya, dan arahnya itu adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Nah, itu maksud dari vektor dari konsep matematika. Setelah itu panjang ruas garis ya, ruas garis yang berarah tadi itu menyatakan besar vektor. Sedangkan arahnya ya, arah vektor itu dinyatakan oleh kemiringan ruas garis dan anak panahnya ya. Jadi untuk lebih jelas Bapak gambarkan seperti ini. Nah, ini ya yang dimaksud dengan ruas garis berarah ya, ini ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak titik ya pangkal ke titik akhir. Nah, ini panjangnya ya. Nah, dimana ini di sini 5 cm ya. Kemudian arahnya juga adalah dari titik pangkal ke titik ujungnya. Kemudian panjang ruas garis berarah menyatakan besar vektor ya. Jadi panjang ruas garis berarah ya, ini berarah, ini menyatakan sebagai besar vektor ya. Jadi 5 ya kalau di sini ya.
Sedangkan arah vektor ya ini ke kanan berarti ya, dinyatakan oleh kemiringan ruas garis dan anak panahnya. Jadi dinyatakan sebagai dari kemiringan dan arah anak panahnya ya. Jadi kemiringannya ke kanan ya, arah panahnya ke kanan, maka arahnya itu menunjukkan ke kanan seperti itu. Nah, itu mengenai konsep atau pengertian dari vektor ya yang harus kalian ketahui. Nah, adapun mengenai vektor tadi sudah kita bahas ya, mengenai pengertian singkatnya. Terus seperti apa sih contoh aplikasi vektor ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam penerapannya? Nah, di sini Bapak sudah memiliki sebuah gambar ya. Nah, di sini terdapat 2 buah pesawat ya. Terus di mana sih aplikasi vektor itu ya? Jadi aplikasinya ketika kita sebut saja ini pesawat A, pesawat B ya. Ketika pesawat A ini ingin memberikan informasi terkait posisi dari pesawat B ya, maka pesawat A ini tadi harus menyampaikan suatu yang menunjukkan letak posisi ini ya, dari jaraknya dan juga arahnya ya. Maka itulah digunakan konsep vektor ya, dimana pesawat A ini tadi harus menunjukkan arahnya. Yang pertama ya, arah dari pesawat B ini tadi, kemudian juga selain arah yaitu besarannya atau panjangnya atau jarak dari titik pesawat ini A ke pesawat B. Nah, itulah konsep dari vektor tadi ya, yang mengaitkan bahwa suatu besaran yang memiliki besar ya dan juga arah. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan aplikasi vektor. Nah, selanjutnya itu mengenai vektor ya. Kita coba gali lebih dalam lagi mengenai pemahaman dari vektor. Nah, yang pertama di sini kalian bisa lakukan sebuah aktivitas ya. Di sini yang pertama sediakan sebuah alat tulis ya. Terus gambarlah sebuah ruas garis pada selembar kertas itu tadi. Yang kedua, berilah tanda panah pada ujung ruas garis tersebut. Terus yang ketiga, sebut titik pangkal ya ruas garis sebagai titik P dan titik ujungnya sebagai titik Q ya. Jadi dibuat tandanya. Terus kemudian ukur panjang ruas garis dengan menggunakan penggaris. Nah, dari itu apa yang dapat kalian peroleh dan juga kalian simpulkan ya. Nanti coba coba ya di rumah, diskusikan sama temennya. Nah, dari pengerjaan ini ya, kalau kita coba cermati ya, Bapak akan jelaskan yang dimaksud. Gambarlah sebuah ruas garis ya. Nah, ini ruas garis yang diberikan arah ya, ini. Nah, kemudian beri label ya, tanda titik pangkalnya itu adalah P ya, kemudian titik ujungnya itu adalah Q. Nah, kemudian diukur ya dari panjang ini ya, panjang P ke Q, dimana panjang itulah yang merupakan besarannya ya. Nah, sedangkan karena di sini titik pangkalnya P ya dan titik ujungnya Q, maka ini adalah dinamakan sebagai vektor PQ ya, atau dinotasikan seperti ini ya, PQ yang di atasnya itu menunjukkan sebuah arah ya, tanda anak panah seperti itu. Nah, ini menyatakan ya, vektor ini ya menyatakan sebagai vektor PQ. Sedangkan ya untuk panjang ya, ini tadi yang udah diukur P ke Q ini menyatakan panjang vektor ya. Ini jadi P ke Q ini panjang vektornya, dinotasikan sebagai ini ya, kurung mutlak ya, kurung mutlak vektor PQ ya. Nih, seperti ini merupakan notasi dari panjang vektor. Nah, sampai sini tentu kalian lebih paham lagi ya mengenai vektor ya. Nah, selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai penulisan vektor dalam bentuk lain ya. Tadi dalam bentuk PQ ya, vektor PQ. Nah, selain dari penulisan tersebut, di sini vektor juga dapat dituliskan dengan beberapa macam ya. Yang pertama
huruf kecil yang dicetak tebal ya. Jadi seperti A, B, C dan sebagainya, itu misalnya vektor PQ ya, vektor PQ di bawah ya, di bawah ini ditulis sebagai vektor A ya. Jadi selain vektor PQ ya, ini kan menunjukkan sebuah vektor ya, titik pangkal P, titik ujungnya ya itu Q ya. Ini kan biasanya dinyatakan sebagai vektor PQ ya, yang seperti ini. Maka ini juga dapat dinotasikan sebagai vektor A ya. Tulis saja sebagai vektor A ya, huruf kecil dan juga tebal ya. Nah, itu untuk cara penulisan atau notasi dalam bentuk lainnya, salah satunya. Terus yang selanjutnya, yang kedua, dapat juga ditulis dengan huruf kecil ya, huruf kecil yang di atas huruf itu dibubuhi tanda panah ya. Nah, seperti ini ya, seperti A ya, dikasih tanda panah ujungnya, B, C ya, dan seterusnya. Misalnya vektor PQ ya, kalau kita misalkan lagi vektor PQ itu juga dapat ditulis ya, seperti gambar ini dapat ditulis sebagai vektor A ya, vektor A seperti ini. Nah, ini untuk penulisannya. Terus yang terakhir itu dapat ditulis dengan huruf kecil yang di bawah huruf itu dibubuhi tanda garis ya, garis bawah. Nah, ini juga benar ya untuk notasi vektor ya, dapat juga dituliskan seperti ini ya, U ini garis bawah, V, W dan lain sebagainya. Nah, misalkan ya sebuah vektor PQ ya, ini vektor PQ ya, dapat juga ditulis sebagai vektor U ya, vektor U ya, yang dikasih tanda garis bawah. Nah, ini untuk penulisannya ya. Selain kita bisa tulis sebagai vektor PQ, bisa juga ditulis sebagai vektor U ya, dengan tanda seperti ini. Nah, mungkin itu saja ya mengenai pembahasan pada pertemuan kali ini ya, mengenai pengertian vektor ya dalam bidang datar ya. Nah, penulisan seperti ini ya. Nah, ini merupakan penulisan vektor secara geometri ya. Jadi vektor itu dapat ditulis secara geometri dan juga dapat ditulis secara aljabar. Nah, selanjutnya kita mungkin akan bahas mengenai vektor dalam bentuk aljabar ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini mengenai pemahaman konsep dasar mengenai vektor maupun pengertian mengenai vektor ya, dan juga notasinya seperti itu. Mungkin Bapak akhiri ya, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.